Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada video ini akan kembali mengerjakan soal latihan CPNS yaitu TEU khususnya aritmatika. Ini adalah video bagian 2 dari soalan aritmatika. Kalau teman-teman belum nonton bagian satunya, boleh banget ditonton dulu karena pada video ini tingkatannya itu relatif cukup lebih berat ya dibandingkan pada video sebelumnya. Tapi kita tetap harus sering-sering mengerjakan soal latihan kan, karena kita nggak tahu bentukan soal seperti apa yang nantinya akan keluar gitu, ya kan? Tapi teman-teman sebelum lanjut, mohon supportnya untuk channel ini dengan subscribe dan share agar lebih berkembang dan makin semangat juga untuk berbagi video-video latihan berikutnya. Oke. Oke, kita lanjut aja ke soalan pertama. Nah, oke teman-teman, di sini untuk soalan pertama ini adalah deret aritmatika. Dan yang ditanyakan adalah SN-nya, berapa jumlah semua dari deret ini gitu. Nah, jumlah deret aritmatika kan rumusnya adalah SN. Nah, tapi teman-teman, kalau diperhatikan ini deretnya ada deret pangkat 2 dan ada deret pangkat 4. Nah, oleh karena itu dalam menghitungnya kita pisah-pisah, yaitu SN untuk pangkat 2 dan SN untuk pangkat 4. Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan rumus yang digunakan ketika dia berpangkat 2 dan juga rumus yang digunakan ketika deretnya berpangkat 4. Nah, jadi di sini langsung aja untuk deret pangkat 2-nya SN kuadratnya kita menggunakan rumus N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 bagi 6. Nah, N-nya adalah banyaknya suku. Nah, banyaknya suku yang berpangkat 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan. Jadi 5 dikali 5 plus 1 dikali 2 kali 5 plus 1 dibagi 6. Nah, jadi 5 tambah 1 6, 2 kali 5 10 tambah 1 11 bagi 6. Nah, 6-nya kita bisa coret. Kemudian 5 kali 11 adalah 55. Oke, untuk SN kuadrat kita udah dapat nilainya yaitu 55. Nah, kemudian untuk SN pangkat 4-nya rumus yang digunakan adalah N plus 1 2N plus 1 dikali 3N kuadrat tambah 3N kurang 1 dibagi 30 teman-teman. Nah, N-nya juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan rumus SN pangkat 4 ini dengan rumus SN pangkat 2 itu ada kesamaan teman-teman, yaitu yang ini dan yang ini kan sama ya. Nah, cuman bedanya dia dibagi 6 dan SN pangkat 4 dibagi 30. Nah, tapi kan 30 kita bisa pisah jadi 6 kali 15. 6 kali 5. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus SN kuadrat untuk menghitung SN pangkat 4 kan ketika N-nya sama. Nah, jadi nilai ini karena N-nya sama dengan nilai yang ini teman-teman, 55. Nah, jadi kita bisa sederhanakan jadi sisa 55 3N kuadrat ditambah 3N kurang 1 bagi 5. Nah, N-nya kita langsung masukkan nilainya 5. 55 3 dikali 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 kurang 1 per 5. Nah, kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3 dikali 5 kuadrat ya, yang kuadrat dulu. 5 kuadrat kan 25. 25 kali 3 itu 75. Nah, 3 kali 5 15. 15 dikurang 1 14. Ini tambah dibagi 5. Nah, jadi 55 dikali 75 tambah 14 itu 89 dibagi 5. Nah, di sini 55 bisa dibagi dengan 5 kan. Jadi
11 dikali 89. Nah, 11 kali 89 itu adalah 890 tambah 89. Nah, jadi 890 tambah 89 979. Berarti ini 979. Oke, jadi diperoleh Sn kuadrat adalah 55, Sn pangkat 4 979. Jadi hasilnya adalah, ini kalau diperhatikan angka terakhirnya adalah 5 dan 9. Ketika dijumlahkan adalah 14. Jadi hasil angka terakhirnya itu adalah 4. Nah, dari option yang ada di sini, yang terakhirnya 4 tuh cuman E. Nah, pasti jawabannya E, teman-teman. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. 979 tambah 55, 4 simpan 1, 1 tambah 7, 8 tambah 5, 13. Jadi 10. 10, 3, 4. Jawabannya adalah E. Oke, sangat mudah bukan teman-teman? Ini perlu banyak-banyak latihan sih pastinya untuk menghafal rumusnya terutama ya. Dan kemampuan berhitung cepat juga ini perlu sangat-sangat gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah, oke teman-teman, sini lanjut ke soalan berikutnya. Nah, di sini soalannya adalah jumlah deret aritmatika 2 tambah 5 tambah 8 tambah sampai seterusnya sampai tambah K sama dengan 345. Maka nilai K adalah. Nah, ini pasti kita menggunakan rumus Sn karena ada tanda tambah. Sesimpel itu, sama seperti soal sebelumnya. Jadi langsung aja, Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama tambah suku ke N. Nah, Sn di sini kan nilainya udah ada 345. N-nya kita nggak tahu karena nilai K ini sampai berapa gitu. Jadi N-nya kita tidak tahu. Kemudian suku pertamanya 2 dan suku ke N-nya K. Nah, dalam persamaan ini atau dalam sampai di sini kita tidak mengetahui dua variabel yaitu N dan K. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan rumus Sn yang lain yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2 suku pertama ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, Sn-nya 345, N-nya kita tidak tahu. 2 kali suku pertama, 2 kali 2, 4 ya. 4 ditambah N kurang 1, N-nya kita tidak tahu ya. Nah, bedanya kita bisa lihat dari sini teman-teman. Ini bedanya 3, berarti bedanya 3. Oke. Nah, jadi kita bisa sederhanakan aja dulu. Di sini 345, duanya kita pindah ruaskan jadi kali. Jadi 345 kali 2 yaitu 690 sama dengan N. Di sini 4 ditambah kita kali aljabarkan di sini yaitu 3N. Kemudian dikurang 3 sehingga 690 N 4 tambah Nah, di sini kita bisa operasikan 4 dikurang 3 ya kan? Karena dia tidak mengandung variabel N di sini. Jadi 4 kurang 3 1 tambah 3N. Jadi 690 ini kita kali masuk yaitu N ditambah 3N kuadrat. Nah, kemudian di sini kita buat bentuk aljabar umum yaitu 3N kuadrat ditambah N dikurang 690 sama dengan 0. Nah, ya kan, karena 690 pindah ke ruas sebelah menjadi minus, sehingga persamaan yang kita dapatkan ini adalah persamaan 3N kuadrat tambah N dikurang 690. Nah, di sini kita mau mencari N. Nah, ini angka-angkanya besar ya teman-teman, jadi agak kesulitan. Nah, tapi kita ada cara yang mungkin bisa membuat jauh lebih mudah. Nah, kita bisa buat dia jadi N kuadrat tambah N aja. Tapi angka di depan N kuadrat ini kita kalikan dengan
konstanta di belakang ini kita kalikan dengan 690. Jadi 690 kali 3 itu 7. 6 kali 3 18 berarti 20. Jadi 20 70 sama dengan 0. Nah kan kalau seperti ini kita bisa faktorisasikan jadi seperti ini kan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa nilai yang ada di sini nih? Berapa nilai yang ada di sini? Nah itu kita bisa cari dari berapa kali berapa. Misalnya A kali B itu sama dengan minus 20 70. Dan ketika kita jumlahkan A plus B itu hasilnya angka di depan N pangkat 1 yaitu 1 kan. Nah oke, nah ini kalau kita kalikan, yaitu nilai yang kita peroleh adalah 46 dan 45 teman-teman. Jadi 46 dikali 45 itu 2070. Tapi karena dia minus 2070 berarti salah satu di antara 45 atau 46 ini yang minus. Tapi ketika kita jumlahkan itu jumlahnya 1. Nah berarti yang minus adalah yang lebih kecil, ya kan? Berarti 46 dan minus 45. Karena 46 dikali minus 45 itu minus 2070. Dan ketika kita jumlahkan 46 ditambah minus 45 itu sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa isi di sini positif 46 dan negatif 45. Tapi balik lagi teman-teman, tadi kita mengalihkan 690 itu dikali 3 kan, dikali dengan ini. Nah, ketika kita sampai di sini kita bagi 3. Jadi ini kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. Jadi diperoleh N ditambah 46 bagi 3. 46 bagi 3 itu nggak bisa, nilainya desimal, jadi kita kali atau pindahkan aja 3-nya ke depan N. 3N tambah 46 dikali N. 45 bagi 3 itu bisa 15. Jadi N kurang 15 sama dengan 0. Nah sehingga kita bisa simpulkan 3N ditambah 46 sama dengan 0 atau N kurang 15 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa tarik dua kesimpulan, yaitu 3N tambah 46 sama dengan 0. Jadi 3N sama dengan minus 46. N sama dengan minus 46 per 3. Atau N kurang 15 sama dengan 0. N sama dengan 15. N ini kan adalah banyaknya angka, banyaknya suku, pasti dia nilainya positif. Berarti yang memenuhinya di sini adalah N sama dengan 15. Nah, jadi di sini kita peroleh N sama dengan 15. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan nilainya ke sini, yaitu jadi kita dapatkan 345, N-nya tadi 15 per 2 ditambah K. 2-nya kita bisa pindah ruaskan jadi kali, jadi 690 sama dengan 15 kali 2 tambah K. Jadi 690 sama dengan 15 kali 2 30 ditambah 15 kali K. Oke, nah 30 kita bisa pindah ruaskan jadi seperti ini, 15K. Jadi 690 dikurang 30 660 15K, sehingga kita bisa peroleh K sama dengan 660 bagi 15. 660 bagi 15 ini teman-teman pisah aja, jadi 600 bagi 15 ditambah 60 bagi 15. Nah 60 bagi 15 kan ini 4 ya teman-teman, ini 4, berarti 600 bagi 15 itu adalah 40. Jadi hasilnya adalah 44. Oke, jawabannya adalah C. Nah jadi seperti ini kurang lebih langkah-langkah pengerjaan untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soalan yang lainnya lagi.
Nah, oke, selanjutnya di sini soalan ketiga. Nah, soalan sini adalah suku ke-6 dan suku ke-12 suatu deret aritmatika adalah 43 dan 85. Jumlah 20 suku pertama pada deret tersebut adalah. Nah, oke, langsung aja. Sn sama dengan n per 2 suku pertama ditambah suku ke n. Yang saya kan S20, berarti 20 per 2 suku pertama dan suku ke n nya kita nggak tahu. Kalau begitu kita pakai rumus yang lain, yaitu 20 per 2 suku pertama ditambah n kurang 1 kali beda. N nya tadi 20 kan, tapi ini 20 per 2 kita bisa jadi 10. 2U1 ditambah 20 kurang 1 19, beda. Nah, sampai di sini variabel yang kita tidak ketahui adalah U1 dan beda. Nah, bedanya kita bisa peroleh dari suku ke-6 dan suku ke-12 seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Caranya yaitu suku ke-12 sama dengan 85, suku ke-6 itu 43. Jadi kita kurang 12 ke 6 itu ada 6 beda, dan 85 kurang 43 itu 42, sehingga bedanya 42 per 6 yaitu 7. Oke, bedanya 7. Sekarang suku pertama kita bisa cari dari suku ke-6, yaitu suku ke-6 sama dengan suku pertama ditambah n kurang 1 kali beda. Suku ke-6 nya kita tahu yaitu 43. Suku pertama yang kita cari n nya adalah 6 karena suku ke-6. Jadi 6 kurang 1 5 kali bedanya tadi 7. Jadi kita dapatkan 43 sama dengan suku pertama ditambah 5 kali 7 35. Oke, jadi suku pertama sama dengan 43 dikurang 35. Oke, 43 kurang 35 adalah 8. Oke, kita dapat suku pertama dan beda sama dengan 8 dan 7. Jadi 10, suku pertama 8, berarti 2 kali 8 tambah 19 kali 7. Oke, 10 2 kali 8 16, 19 kali 7 ini susah, jadi kita pakai cara asumsi dia 20 kali 7, yaitu 140. Tapi karena dia 19 kita kurang 7, jadi 133. Untuk cara-cara seperti ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau penjelasan lebih lanjut, teman-teman boleh nonton video sebelumnya. Nah, jadi langsung aja di sini 10 16 tambah 133 yaitu 149. 149 berarti tinggal tambahkan 0 di belakangnya, 1490. Jawabannya adalah A. Oke, ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, oke, cukup mudah. Jadi kita bisa lanjut ke soalan berikutnya. Oke teman-teman, next question di sini ada soal cerita yang dikemas dalam bentuk aritmatika. Nah, di sini soalnya adalah selama 10 hari setiap harinya seorang ibu menabung uang yang besarnya disesuaikan dengan barisan aritmatika. Jika pada hari ketiga dan ketujuh besar uang yang ditabung berturut-turut adalah 110.000 dan 130.000, maka jumlah tabungan ibu tersebut selama 10 hari adalah. Nah, ini langsung aja teman-teman pakai rumus SN karena yang ditanyakan adalah jumlah. Oke, langsung aja. SN sama dengan N per 2 suku pertama ditambah suku ke N. Nah, S10 berarti 10 per 2 suku pertama ditambah suku ke N. 10 per 2 5. Suku pertama dan suku ke N nya kita tidak tahu, makanya lebih baik kita jabarkan aja di sini teman-teman. Jadi 2 suku pertama ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, pokoknya ketika suku ke N nya tidak diketahui, lebih baik teman-teman menggunakan rumus yang ini, N per 2 dikali dalam kurung 2U1 tambah N kurang 1 kali beda. Nah, sekarang
dari soal kita bisa mengetahui bedanya teman-teman. Dari suku ke-7 sama dengan 110.000 dan suku ke-3 sama dengan kebalik, suku ke-7 130.000 dan suku ke-3 110.000. Nah, kita kurangkan, kita dapat suku ke-7 kurang suku ke-3 yaitu jadi 4 beda. Dan di sini 130 kurang 110 adalah 20.000. Jadi bedanya diperoleh 5.000. Oke, nah ketika kita mendapatkan beda, kita bisa cari suku pertama. Kita cari suku pertama dari suku terdekat yang diketahui, yaitu suku ketiga. Suku ketiga, suku pertama, N kurang 1 berarti 3 kurang 1 teman-teman, bedanya 5.000. Nah, suku ketiganya tadi adalah 110.000. Suku pertama 3 kurang 1 2, 2 kali 5.000 10.000. Ini tanda tambah. Berarti tambah 10.000. Nah, jadi suku pertama sama dengan 110.000 dikurang 10.000 berarti 100.000. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, kita langsung lanjut ke bagian sini. Jadi kita tuliskan lagi 5 2 kali U1 2 kali 100.000 200.000. 200.000 ditambah 10 dikurang 1 ya teman-teman, ini karena N-nya 10. N kurang 1, 10 kurang 1 9, 9 dikali 5 45.000. 45.000. Nah, jadi 5 dikali 200 tambah 45 245.000. 245.000 jadi 245 kali 5 sekarang. Kali 5, 5 kali 5 25, simpan 2. 2 kali 4 kali 5 20, tambah 2 22, simpan 2 lagi. 2 kali 5 10, tambah 2 tadi jadi 12. Berarti 1.225.000. Berarti 1.225.000 uang ibu yang ditabung selama 10 hari. Oke. Cukup mudah dan semoga teman-teman paham. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh teman-teman komen atau nanya di kolom komentar. Untuk videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu share dan subscribe video ini teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.